Assalamualaikum Bapak Ibu dan mahasiswa semua. Selamat bergabung sambil menunggu persiapan kegiatan kita. Selamat datang dan bergabung Bapak Yandra Ferry dari Dinas Kesehatan Bukit Tinggi, Pak. Selamat bergabung, Pak. Dan Ibu, Bu Lili Samurni, dan kepada Ibu Rafneli Rafki, selamat bergabung Ibu. Sambil kita menunggu kegiatan pembukaan secara resmi PMPKL Stikes Merintis tahun ajaran 2019-2020 secara resmi, dan untuk itu kita tunggu persiapan direncanakan jam 9 pagi ini Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Ibu. Betty. Assalamualaikum Betty. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Betty, tolong nanti teman-teman yang ikut sampaikan protokol kesehatan ya. Iya, baik Bu. Protokol kesehatan baik itu kita maupun mahasiswa. Ya, oke. Nah. Iya, baik Bu. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibunya juga. Mana suara ibunya? Di bawah.
Cek. Yuk. Oh. Bu? Ngaruh dalam satu ruangan. Enggak ada. Biasa enggak? Bapak Ibu, tolong dipakai face shield-nya ya. Sekarang ini, pemberi kredit atau kreditur banyak memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan dan persetujuan permintaan kredit. Nah, masalahnya, apabila Anda telah apakah Anda bisa bertanggung jawab sebagai seorang kreditur? Debbie, suaranya Debbie, remote dulu itunya, HP-nya. Debbie. Pembimbing disuruh masuk ke aula seluruhnya. Seluruhnya. Oke. Ruangan ini jalan, Mbak. Lah. Ini spesial tolong dipakai. Jangan join, dikirim gitu sih. Nanti kan kalau nggak bisa orang join kayak itu caranya. Buka kamera ya.
Ya, tes ya. Tes 1, 2, 3 percobaan. Assalamualaikum Pak Ferry, Pak Dinas, kita menunggu Pak BPM sebentar Pak Ferry. Dan juga Pak Camat, kita menunggu Kepala BPM sebentar. Ya. Izin Pak, kita dari kecamatan. Ya, terima kasih Pak, dari Kecamatan Kota Tangah ya Pak, Padang ya. Halo. Ya Pak. Ya Pak, kita dari. Iya betul Pak. Siapa yang dari Sprint. Baru connect ini. Ya. Terima kasih Pak, kita menunggu BPM sebentar Pak. Oke. Sambil menunggu, saya kebetulan ada tamu, saya terima dulu Pak ya. Nanti Boleh, aja, Pak. sebentar aja. Ya. Iya. Itu kami lapor soalnya Pak kan. Itu lain potensi desa namanya. Jadi respondennya nanti di kelurahan tuh Pak. Jadi orang data di kelurahan. Jadi nanti kan untuk indeks kesulitan IKG nanti berarti. Untuk apa Bu? Kalau sensus online Sensus online boleh. Pasai. Jadi bulan September bisa sensus wawancara lain. Wawancara lain Itu bukan RT bisa. Yang lalu batang kita mulai lain. Ala saya juara apa? Assalamualaikum Pak Yan, Pak Ketua Pak. Ya. Yang dari BPM udah masuk Pak, Bu Vera Pak. Oke. Kita Kalau mulai. udah masuk diingatkan aja Pak ke Camat Kota Tangah tadi. Oke Pak. Oke, Baik, kalau Pak. kita kalau udah lengkap kita mulai aja Pak Arif. Betul Pak. Bu Medalita udah siap Bu. Pak Rip, Ya, tolong standby, protokol kesehatan, Rip. Iya Bu. Semua memakai protokol kesehatan karena kita ada di YouTube. Iya. Kita ada di YouTube, jadi karena orang lain bisa buka, kalau kita tidak melaksanakan protokol kesehatan nanti jadi masalah. Iya Bu. Jadi face shield-nya dipakai. Itu masing-masing nih Bu. Iya. Tolong ya ingatkan teman-teman di Bukit Ya. Tinggi. Baik Bu, makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Dari situ situ. Saya bawa pulang kan. Kalau nih bawa kan. Yo, terus kawan ini di mana? Sama-sama Melda, suaranya tolong di-mute. Melda. Ya. Indah, tolong di-mute. Masuk aja deh. Cek 1, 2, 3. Saya ngajak. Oke, Pak Arif, cek sound Pak Arif. Bergema Bu Liza. Bagaimana Pak? Oke, siap. Mama yang Halo, cek 1, 2, 3. Oke, Pak Arif. Oke. Bu. Silakan disapa dulu apa kita Bu, tamu kita Bu. Karena KTP-nya di Tapian. Sekolah kamu lah. 833 675
Silakan Bu Liza, kita mulai saja Bu. Karena jam kita sudah melewati dari awal kegiatan kita. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi beserta Kepala Puskesmas. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Stikes Perintis Padang. Yang terhormat Bapak Ketua Stikes Perintis Padang beserta Yayasan. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Koto Tangah, Kota Madia Padang, dan Bapak Camat Kecamatan Mandiangin Koto Selayar, Kota Bukit Tinggi, beserta Bapak Lurah. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pembimbing PMPKL Stikes Perintis Padang. Selanjutnya kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Audio, mendengar suaranya. Lagu Indonesia Raya dan Mars Stikes Perintis. Hadirin dimohon berdiri.
Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Hadirin silakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Asnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha jami'il syai'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat وبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين. Ya Allah, Tuhan kami, segala apapun perkara kami ini ya Allah, kami serahkan hanya kepada-Mu ya Allah. Sekarang kami insya Allah akan melepaskan mahasiswa kami untuk melaksanakan pengabdian masyarakat atau PMPK ya Allah. Segala sesuatunya kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Semoga
program kami kali ini Engkau lancarkan, Engkau berkahi ya Allah. Semoga kami bermanfaat di tengah-tengah masyarakat kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus Bu Liza. Dilanjut aja Pak Arif. Langsung ke Arif Pak, soalnya dengar Pak. Laporan Ketua Pelaksana oleh Bapak Nas Muhammad Arif MM. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang beserta Kepala Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi beserta Kepala Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, yang kami hormati Camat Koto Tangah Kota Padang beserta seluruh lurah di wilayah kerja kecamatan, yang kami hormati Camat Mandiangin Kota Selayan beserta seluruh lurah di wilayah kerja kecamatan, yang kami hormati Ketua Yayasan Perintis Padang, yang kami hormati Ketua Stikes Perintis Padang beserta Waket, lembaga, prodi, UPT, dan seluruh dosen, yang kami hormati juga panitia pelaksana PMPKL Stikes Perintis Padang, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa, mahasiswi Stikes Perintis Padang, dan hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya pada hari Senin pagi yang cerah ini kita dapat dikumpulkan di room meeting ini, baik yang berada di media Zoom ataupun berada di live streaming YouTube. Kami mengucapkan selamat bergabung untuk bersama-sama hadir dan mengikuti acara pembukaan kegiatan PMPKL tahun akademik 2019-2020 yang diadakan oleh Stikes Perintis Padang bekerjasama dengan LPPR. Meski di tengah wabah ataupun masalah COVID, kita terus melakukan sesuatu untuk kebaikan kita bersama, dan mudah-mudahan ini membawa dampak positif bagi kita dan profesi kita. Selawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, tentu dengan pedoman pada Al-Quran dan hadis, serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati dan mahasiswa yang kami banggakan,
Sengaja tema yang kami angkat dalam PPKL tahun ini adalah pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Latar belakang pemilihan tema tersebut terkait salah satu masalah kesehatan yang saat ini berkembang adalah pandemi COVID-19, di mana wabah ini juga telah sampai ke daerah-daerah seluruh Indonesia, khususnya tidak terkecuali tempat dari anak mahasiswa-mahasiswa kami yang akan melakukan pengabdian, yaitu lokasi Padang dan Bukit Tinggi. Kondisi ini cukup memberi pengaruh terhadap kesehatan dan pola hidup masyarakat. Menyikapi masalah kesehatan tersebut, diperlukan perubahan dalam perilaku kesehatan, khususnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang menuntut semua kalangan masyarakat. Tentunya dengan kondisi ini tidak mudah bagi masyarakat dapat menerima atau melakukan perubahan tersebut secara spontan. Di momen inilah kita hadir untuk berperan dan mengambil tempat di tengah masyarakat dengan berbagai kompetensi dari keilmuan, baik di bidang keperawatan, kebidanan, teknik laboratorium medik, dan ahli gizi. Selain bermanfaat dan dirasakan bagi masyarakat dan daerah, tentu secara khusus meningkatkan lulusan dari Stikes Perintis yang siap pakai nantinya di dunia kerja setelah mereka selesai dari pendidikan. Hal ini tentu tidak lepas dari seluruh kegiatan yang dilakukan, tetap berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik, serta menjalankan protokol COVID selama kegiatan berlangsung. Dengan menjadi role model di tengah masyarakat, pada new normal era ini, semoga apa yang kita cita-citakan bersama mewujudkan derajat kesehatan yang optimal juga produktif dan mudah-mudahan menjadi solusi di tengah-tengah kita kondisi saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan PPKL ini akan dilakukan dimulai hari ini, tanggal 22 Juni dan berakhir nantinya pada tanggal 25 Juli 2020 dengan lama kegiatan selama 5 minggu. Sebelumnya, untuk mempersiapkan turunnya mahasiswa pada hari ini, panitia telah melakukan kegiatan penghayaan pembekalan materi pada seluruh peserta, dimulai tanggal 17 Juni sampai tanggal 21 Juni 2020, dengan materi yang diisi oleh masing-masing dari kecamatan dan Kepala Dinas Kesehatan, juga seluruh materi dan dalam kegiatan selama mahasiswa melakukan PPKL di lapangan nantinya dari panitia. Harapan kami tentu kegiatan tersebut dapat membantu mahasiswa dalam mengambil bagiannya selama waktu mereka berada di tengah masyarakat. Di samping itu perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa jumlah peserta didik yang akan melakukan PPKL pada tahun ini adalah sebanyak 221 peserta dengan pembagian 169 berada di Kota Padang dan 52 orang berada di Kota Bukit Tinggi. Seluruh mahasiswa PPKL tersebut merupakan mahasiswa tingkat akhir dari usulan masing-masing program studi yang telah terregistrasi akademik pada tahun ajaran ini. Adapun kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa selama melakukan pengabdian di tengah masyarakat, yaitu diawali dengan pengkajian terhadap masalah kesehatan, serta melakukan analisa dan identifikasi masalah kesehatan, merencanakan tindakan dan menanggulangi masalah kesehatan, melaksanakan tindakan secara nyata bersama masyarakat seperti penyuluhan, demonstrasi, dan hal lainnya, serta mendokumentasikan setiap asuhan dan kegiatan yang diberikan. Kegiatan ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada BPM Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, kecamatan dan Dinas Kesehatan beserta jajaran, Stikes Perintis serta jajaran, serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada segenap panitia pelaksana yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan PPKL ini. Dan kami atas panitia pelaksana menyampaikan ucapan yang tak terhingga kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini, baik yang berada di Kota Padang maupun Bukit Tinggi dan dimanapun berada. Akhirnya kami mohon kepada nantinya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat untuk kesediaan membuka kegiatan PPKL Stikes Perintis Padang secara resmi. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan semoga apa yang kita lakukan saat ini insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bagian dari amal baik kita yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga kita selalu sehat di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Stikes Perintis oleh Bapak Rizal Jafri. Saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak terkait dengan kegiatan pembukaan pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ibu Wakil Yayasan yang sudah hadir. Terima kasih Bu sudah bergabung. Dan yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi beserta jajaran. Yang menghormati Bapak Camat Kecamatan Koto Tangah dan Bapak Camat Manjangin Koto Selayan beserta kelurahan wilayah kerja yang diambil. Bapak Ibu Kepala Puskesmas menjadi wilayah kerja, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Ketua dari pelaksana PMPKL pada kesempatan ini, beserta lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dan panitia, istimewa kepada mahasiswa, mahasiswi, dan dosen pembimbing yang hadir pada kesempatan ini. Baik, pertama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin karunia kesehatan dan limpahan rahmat iman sehingga kita bisa hadir di ruangan Zoom meeting dan streaming live YouTube yang kita lakukan pada pembukaan pengabdian masyarakat dan praktek kerja lapangan pada tahun akademik 2019-2020. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dua pedoman kehidupan seperti yang kita jalani sekarang. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak BPM, Bapak Dinas Kesehatan dua kota, Padang dan Bukit Tinggi, Pak Camat Mandiangin Kota Selayan, dan Pak Camat Kota Tangah beserta Bapak Lurah dan Ibu-Ibu dan Bapak Puskesmas yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk melakukan pengabdian masyarakat dan praktek kerja lapangan pada tahun akademik. Perlu disampaikan bahwasanya kegiatan pengabdian masyarakat dan praktek kerja lapangan ini dilakukan secara terpadu, itu yang ke-8 kalinya pada tahun ini, yang dimulai tahun 2013, dan pertama kita melakukan yaitu di Kabupaten Solo 3 kali kegiatan 3 tahun, kemudian Kabupaten Pesisir Selatan itu 3 tahun kegiatan, kemudian terakhir kemarin Kabupaten 50 Kota. Itu baru 1 kali kegiatan. Seharusnya ini memang lanjutan dari untuk Kabupaten 50 Kota, karena dengan mempertimbangkan suasana pandemi COVID-19 ini, maka Sivitas Akademika melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat pemodelan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan untuk pandemi COVID ini, maka kami dari Sivitas Akademika memutuskan untuk pengabdian yang dilakukan di dekat kampus. 2 kampus, yang pertama kampus 1 di Padang itu di Kecamatan Koto Tangah, kemudian di kampus 2 Bukit Tinggi itu di Kecamatan Bandiangin Kota Selayan. Untuk itu
Pada kesempatan ini terima kasih kepada panitia dan lembaga sudah membuat pemodelan dalam PMPKL New Normal yang kita lakukan pada kesempatan ini. Dan seperti disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi dari PMPKL, yaitu yang mengikuti praktek di lapangan sekarang ini adalah 221 mahasiswa dan didampingi sebanyak 57 dosen pembimbing yang akan dibagi di kelurahan di Kecamatan Kototanga itu sebanyak 13 kelurahan dan di Kecamatan Bandiangin Koto Selayan itu sebanyak 9 kelurahan. Jadi sebanyak 22 kelurahan pada kesempatan PMPKL tahun akademik 2019-2020 ini kita lakukan. Tadi sudah disampaikan juga lama kegiatan ini itu berlangsung 6 minggu. 1 minggu itu dilakukan pengayaan di kampus. Secara efektif di lapangan dilakukan pada hari ini sampai tanggal 25 Juli 2020. Dan kegiatan ini dilakukan tentunya dimulai dengan melakukan pendataan yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga mahasiswa mendapatkan data dasar yang akan dilakukan terkait dengan penentuan masalah dan dilanjutkan dengan perencanaan, kemudian melakukan kegiatannya atau implementasi, lalu melakukan evaluasi. Tentu topik besarnya seperti disampaikan adalah kita berkontribusi pada kesempatan ini adalah dalam rangka pencegahan dan pengulangan atau pengendalian dari wabah COVID-19 ini. Tentu tidak mudah dilakukan pada suasana kehidupan yang baru ini. Karena memang protokol kesehatan perlu kita pertimbangkan dan perlu kita ketatkan pelaksanaannya. Tentu kami semua yang ikut dalam PMPKL ini akan melakukan protokol itu. Juga tentunya kegiatan ini sesuai dengan topik yang disampaikan tadi, sehingga kita bersama untuk menggali apa masalah yang ada di masing-masing kelurahan ini. Tentu bidang ilmu yang akan kita lakukan di sini adalah mahasiswa ini yang pertama adalah latar belakang mahasiswa keperawatan D3, kemudian sarjana keperawatan, D3 kebidanan, kemudian sarjana gizi, kemudian D3 gizi, kemudian D4 teknologi laboratorium medis atau analis kesehatan, dan D3 teknologi laboratorium medis atau analis kesehatan. Jadi 4 bidang ilmu ini akan kita lakukan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan. Karena memang ada 3 konsep dasar yang di masyarakat saat ini yang perlu kita menjadi pedomani adalah ketidaktahuan, kemudian ketidakmauan, dan ketidakmampuan. Nah, ketiga ini adalah yang akan kita robah pada gilirannya bisa untuk mampu atau berperilaku mampu terkait dengan bidang kesehatan, khususnya dalam pengendalian. Ada Zoom meeting lah kok, ada stiker. Untuk itu, kami terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Dan kepada mahasiswa diharapkan untuk selalu menjaga diri, ya kan? Baik itu di bidang kesehatan juga terkait dengan tata krama adat istiadat yang berlaku di masing-masing wilayah kerja. Tentu menjadi perhatian pada mahasiswa. Kemudian 3 konsep jangan Anda lupakan dalam kegiatan ini, itu pakai masker, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan. Kemudian mengikuti semua protokol yang ada di kelurahan atau di kecamatan atau di dinas kesehatan atau wilayah kerja puskesmas terkait dengan kegiatan ini. Memang kegiatan ini lebih banyak nanti data sekunder yang akan dikelola oleh mahasiswa. Untuk itu kepada Bapak Dinas dan Pak Camat beserta jajaran kami harapkan untuk dapat memberikan data kepada mahasiswa sehingga
mendapatkan inti masalah dan akan memberikan intervensi yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi terima kasih kepada Bapak BPM dan Bapak Dinas Kesehatan 2 Kota dan Pak Camat yang hadir dan Pak Kelurahan dan Ibu-Ibu Puskesmas. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk panitia dan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kegiatan ini. Dan terima kasih kepada Ibu Yayasan yang sudah selalu mensupport kegiatan ini, dan tentu nanti kita juga minta sepatah-kata dari Ibu Yayasan untuk menyampaikan apa-apa yang perlu dilakukan oleh panitia seluruh sivitas akademika untuk melakukan kegiatan ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Menteri. Acara selanjutnya kata-kata dari Ketua Yayasan Perintis Padang yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmi Rafki, SESAM. Pada Ibu kita persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan juga salam hormat kepada yang terhormat Bapak Kadinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, kemudian kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang beserta seluruh kepala kepala puskesmas, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi beserta seluruh kepala puskesmas, dan juga bersama dengan kita kepada yang terhormat Bapak Camat Koto Tangah, Bapak Camat Mandiangin Koto Selayan beserta Bapak Lurah di masing-masing kecamatan tersebut, dan yang kami hormati Ketua Stikes beserta Ibu-Ibu Waket, dan kepada yang terhormat yang kami banggakan adalah Ketua LPPM beserta anggota, dan juga kepada Ketua Panitia Pelaksanaan PMPKL tahun ini, dan juga kepada yang terhormat seluruh dosen pembimbing dan yang kami cintai mahasiswa-mahasiswi Stikes Perintis dari 8 program studi. Pertama-tama mari kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya, rahmatnya, alhamdulillah walaupun melalui virtual tapi kita bisa bersama-sama dalam rangka pembukaan PMPKL yang setelah 7 tahun ini biasanya dilakukan di halaman kantor Bupati dan dibuka oleh Bupati, tapi tahun ini sedikit berbeda karena kita melakukannya melalui virtual, melalui Zoom meeting, dan insya Allah nanti juga akan dibuka oleh Bapak Kepala PMD. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang hadir pada pagi ini via Zoom meeting untuk pelaksanaan kegiatan pembukaan ini, pembukaan PMPKL ini, karena suka tidak suka, mau tidak mau, Bapak akan tersita, Bapak-Bapak akan tersita dengan mengikuti Zoom meeting ini untuk melakukan kegiatan ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, semoga ini kegiatan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat bering salam pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi panutan kita dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu dalam petunjuk beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti tadi telah disampaikan oleh Ketua Panitia, kemudian Ketua Stikes, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan PMPKL.
kegiatan yang kalau mungkin gamblangnya disebut ini adalah KKN kalau zaman dulu, tapi ini adalah di bidang kesehatan. Pada saat ini, Stikes Perintis adalah sekolah, institusi pendidikan satu-satunya yang melaksanakan kegiatan PMKPKL ini yang telah kami lakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui bupati di kabupaten, bupati wali kota di kabupaten kota masing-masing. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua, ini adalah tahun ke-8 kami melaksanakan PMPKL, belajar sekalian melakukan pengabdian masyarakat. Jadi kalau di sekolah umum KKN-nya itu adalah gotong royong, membangun lapangan sepak bola, atau sarana prasarana olahraga dan lain-lainnya. Tetapi kalau di bidang kesehatan ini kami sejak 8 tahun yang lalu telah melaksanakan pengabdian atau PMPK ini kepada masyarakat dengan bukti nyata bahwa kita masuk ke daerah itu, kemudian kita melakukan pendataan terhadap masyarakat, kemudian kita bisa melihat sebetulnya apa sih masalah di masyarakat itu dan penyakit apa yang terbanyak di sana. Kemudian kita melakukan planning, perencanaan apa yang kita akan lakukan untuk masyarakat ini dengan melakukan biasanya tindakan-tindakan nyata. Kami melakukan biasanya dulu sebelum pandemi kita melakukan, tapi ini mungkin juga kita akan tetapi jumlahnya mungkin dengan terbatas, bahwa kita melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis dan kita juga melakukan penyuluhan kesehatan. Hal ini mampu kami lakukan karena Stikes Perintis ini mempunyai 8 program studi dan hampir memiliki semua hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang banyak terdapat di kehidupan sehari-hari di masyarakat. Seperti kami punya ahli gizi, kami punya perawat dari tingkat D3 sampai profesi, kami punya tenaga labor dari D3 dan D4, dan kami juga punya bidan. Nah, bentuk-bentuk tindakan nyata yang kami lakukan selama ini adalah di samping pelayanan kesehatan ke masyarakat, kepada masyarakat, yang paling penting juga yang kita telah lakukan bertahun-tahun, bahwa banyak masyarakat kita telah besar, malah telah dari anak-anak menjadi muda, besar, malah tua, tetapi tidak mengetahui golongan darahnya. Maka nanti perintis peserta PMPKL yang dikomandoi oleh program studi laboratorium medis, maka kami akan memberikan secara gratis kepada masyarakat pemeriksaan golongan darah, dan kemudian ada kartunya yang akan kami berikan kepada masyarakat, dan masyarakat memegang itu sebagai salah satu data diri di masyarakat tersebut. Bapak Ibu, kegiatan ini kami lakukan awalnya 8 tahun yang lalu adalah atas ide-ide internal kita, kemudian merapatkan kegiatan ini untuk dilakukan, bahwa kita sebagai institusi pendidikan rasanya wajib untuk melaksanakan bentuk nyata di masyarakat tersebut. Dan kemudian alhamdulillah berjalannya waktu, ternyata kegiatan ini diakui oleh Dikti merupakan kegiatan yang dimasukkan kepada kategori pengabdian masyarakat yang diakui. Alhamdulillah. Kemudian 3 tahun yang lalu, sejak 3 tahun yang lalu, kita juga telah bekerja sama dengan Dinas PMD, PMD Pengabdian Masyarakat, ya, Kadina Pengabdian Masyarakat dan Desa, dan kita sudah menjadi mitra sejak 3 tahun yang lalu, sudah menjadi mitra jadi PMD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat ini. Pada kesempatan ini kami dari yayasan mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Dinas PMD yang telah bersedia bekerja sama dengan kami
karena dengan adanya kami bekerja sama dengan PMD, kami merasa bahwa ada payung yang akan melindungi kami dan bisa memberikan kerjasama. Karena sebelumnya, terus terang saja Bapak, mulai tahun pertama sampai tahun kelima, kami berjalan sendiri dari si internal sehingga menjadi cukup aneh bagi desa-desa atau kelurahan nagari-nagari yang kami datangi, tetapi alhamdulillah kemudian selalu setelah penutupan semua data yang kami dapat ini kami akan serahkan kepada pemerintah daerah sebagai data kesehatan yang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah. Dan biasanya di situ kami diberikan apresiasi oleh pemerintah daerah bahwa kami bukan hanya data ini didapatkan, data kesehatan masyarakat itu bukan hanya didapatkan di puskesmas saja sebagai institusi yang bertanggung jawab di pemerintahan, tetapi juga dari kami. Dan dalam pelaksanaannya sering kami juga mendapatkan data yang berbeda. Di akhir itu ketika nanti akan ada data berbeda, ditemukan data berbeda antara data puskesmas dengan data kami. Tapi yakinlah Bapak Ibu, apa yang kami tulis semua itu adalah apa yang kami lihat dan kami melakukan ini tidak ada keinginan yang jelek, tetapi kami menyampaikan bahwa inilah data kesehatan di daerah Bapak Ibu dan semoga saja data ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan juga peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di daerah Bapak Ibu semua. Memang kami mungkin satu alasan yang perlu juga saya sampaikan pada saat ini, tadi Pak Ketua sudah mengatakan bahwa sejak 2013 pertama kami melaksanakan di Kabupaten Solo selama 3 tahun dengan satu alasan bahwa Ketua Yayasan adalah berasal dari Kabupaten Solo sehingga memang kita menghargai Ketua Yayasan. Maka 3 tahun pertama kita bekerja sama dengan suaranya Bu Neneng. Oh ya, sehingga 3 tahun pertama kita bekerja sama dengan Kabupaten Solo. Sudah cukup jelas Pak Yan? Dengar Pak Yan? Bapak Ibu 1, 2, 3 tes bisa jelas. Dengar Bu? Oke. Setelah itu, setelah selesai 3 tahun, tapi anehnya juga ketika kita melaksanakan itu tidak di kampung, kita tidak memilih. Kita tidak memilih persis kampung dari Ketua Yayasan karena kita menganggap kampung dari Ketua Yayasan cukup maju. Sehingga kita memilih kampung yang lebih terbelakang sehingga kita betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ketika kita masuk ke sana. Nah 3 tahun kedua karena Ketua Stikes kami Bapak Yedrizal Japri itu berasal dari pesisir selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, maka bentuk penghargaan kami kepada beliau juga bahwa kami juga melakukan PMPKL ini di kampung halaman yaitu di pesisir selatan dan alhamdulillah sudah selesai 3 tahun dan kita juga mendapat. Suara Bu Neneng kedengaran itu. Halo, 1 tes 1 2 3 cukup jelas Bapak Ibu? Jelas Bu. Iya jelas ya Pak Yan, jelas cukup jelas. Jelas nah, Bu, jelas. Oke, alhamdulillah. Kemudian kita lakukan ini 3 tahun dan juga mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Tahun lalu kami memulai di suara Neneng nggak kedengaran itu di apa aja dulu? Tidak terdengar ya Pak ya. Liza bisa dengar Liza? Tes 1, 2, 3. Liza bisa dengar? Terdengar Bu. Liza bisa dengar. Terdengar bagus. Alhamdulillah. 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 Kemudian tahun lalu kami memulai di Kabupaten 50 kota. Kita masih ingat tahun lalu itu malah Pak Bupatinya
melakukan selfie-ria bersama kita dan bersama mahasiswa, dan mereka juga melakukan apresiasi ini, dan di akhir kita juga menyerahkan data-data kesehatan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten 50 Kota. Tahun ini bukan saja dikarenakan oleh pandemi COVID-19, tetapi rasanya juga kita juga terlalu Pak. Kita kejar ke Solok, pesisir selatan, 50 kota untuk kegiatan ini, tetapi kita belum melakukan untuk lingkungan kampus kita. Dengan dasar ini, maka di samping adanya pandemi COVID-19 ini dan juga kita bentuk kepedulian kita kepada lingkungan di sekitar kampus kita, maka tahun ini kita akan melaksanakan di sekitar kampus kita. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah, baik Mandiangin, Koto Selayan, dan kemudian Bapak Camat Koto Tengah yang telah bersama-sama dengan kita pagi ini. Dan anak kami biasanya akan langsung terjun ke lapangan Pak, dan dosen sebagai pembimbing kegiatan ini juga akan terlibat di kegiatan ini. Cuman biasanya kami harus menyediakan rumah untuk penginapan dosen di lokasi yang jauh, tetapi di kegiatan kita tahun ini kita tidak menyediakan penginapan untuk dosen, tetapi dosen akan kembali ke kampus kita setelah kegiatan ada, dan menginap, baik dosen dan mahasiswa akan menginap di tempat masing-masing. Pada kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini. Pertama kepada Bapak Ibu Ketua LPPM, juga Bapak Ketua Pelaksana dan peserta PMPKL pada saat ini dari mahasiswa dan dosen, dan juga tentu saja yang terutama adalah Bapak Kepala Dinas PMB. Bapak, terima kasih atas bantuan yang selama ini. Terima kasih atas bantuan dan kerja Bapak selama ini. Kami berharap bantuan dan kerja ya Pak. Kita lanjut ya Pak. Silakan Bu Neneng. Ya. Gue katanya aku lo. Nanti sana ba, Bapak Lurah Air. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semua. Pertama-tama terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat yang telah bersedia melakukan kerjasama dan membina kami Stikes Perintis dalam pelaksanaan PMPKL ini, dan bentuk kerjasama kami ini sudah bentuk tahun ketiga sejak 3 tahun yang lalu. Terima kasih Pak. Kerjasama dan bimbingan dari Bapak sangat kami perlukan. Kemudian kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan di Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, dan juga beserta seluruh puskesmasnya. Bapak Ibu, ini adalah bentuk sumbangsih kami, satu institusi kesehatan yang mencoba melakukan kegiatan nyata di masyarakat. Oleh sebab itu, bantuan, kerjasama, dan bimbingan dari Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan sangat kami harapkan, dan kemudian kami sangat berterima kasih atas itu. Kepada Bapak Camat di kedua, Camat Koto Tengah dan Camat Mandiangin Koto Selayan di Padang dan di Bukit Tinggi, terima kasih juga kehadiran Bapak dan terima kasih kerjasama Bapak. Kami akan mencoba membuat sesuatu
dari Sivitas Akademika, yaitu dosen beserta mahasiswa, akan mencoba membuat sesuatu yang bermanfaat untuk Bapak gunakan sebagai data kesehatan di daerah Bapak. Dan kemudian kepada terakhir Ketua LPPM dan Ketua Pelaksana PMPKL beserta seluruh pengurus, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya Ibu Lina dan Pak Arif. Semoga kegiatan kita ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada dosen dan mahasiswa, Bapak Ibu, ini adalah bentuk kerja Bapak Ibu dan Ananda semua, ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat, bahwa ini adalah pembelajaran sekaligus adalah pengabdian masyarakat kita kepada masyarakat. Oleh sebab itu mari ikuti dengan cara seksama, dengan cara cerdas. Karena maksud saya kenapa cerdas? Kita di tengah pandemi COVID ini kita harus menghadapi masyarakat, maka laksanakan semua protokol kesehatan, dan dari yayasan sudah menyediakan face shield untuk dipakai ketika terjun kepada masyarakat. Pakailah ini Bapak Ibu dosen dan Ananda semua, sehingga kita tidak mau nanti setelah kegiatan ini, tetapi kita juga ada dari kita yang terkena terdampak terhadap virus ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan kepada Bapak Kepala Dinas PMD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Bapak untuk dapat membuka kegiatan PMPKL Stikes Perintis tahun 2020 ini. Dan tentu saja dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu berharap bahwa kegiatan ini berjalan lancar, sukses, dan kemudian masyarakat banyak merasakan manfaat kehadiran kita di dalam kegiatan PMPKL ini. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, sekaligus membuka acara kegiatan PMPKL terpadu Stikes Perintis Padang secara resmi. Dalam hal ini diwakili oleh Kabid Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Ibu, persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf, seharusnya Bapak Kepala Dinas yang memberikan sambutan pada acara pelepasan mahasiswa ini, karena berhubung dengan waktu yang sama beliau juga melepas mahasiswa KKN Visip Unan untuk ber-KKN di kabupaten kota. Sebenarnya assalamualaikum yang terhormat Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Perintis Padang beserta jajaran, yang terhormat Ketua Yayasan Perintis Padang, yang terhormat Saudara Kepala Dinas Kesehatan Padang dan Kepala Dinas Kesehatan Bukit Tinggi, Kepala Puskesmas, yang terhormat Saudara Camat Koto Tangah dan Camat Mandiangin Koto Salayan Kota Bukit Tinggi, yang terhormat Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Kepala UPT Kuliah Kerja Nyata Stikes Perintis Padang, dan Saudara Lurah Sekecamatan Koto Tangah Koto Padang, Lurah Sekecamatan Mandiangin Koto Salayan Bukit Tinggi, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, karena kita masih berkesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat bertatap muka meskipun melalui Zoom meeting dalam rangka melepas mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat dan praktek kerja lapangan untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini memperoleh berkah dari Allah SWT.
Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satu bentuk implementasi dari undang-undang tersebut adalah berupa program kuliah kerja nyata. Seiring dengan berjalannya waktu, konsep KKN Dirjendikti Kemendikbud diintegrasikan dalam bentuk kuliah kerja nyata, pembelajaran pemberdayaan masyarakat yang merupakan suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kami menyambut baik pelaksanaan program ini dan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada perguruan tinggi yang telah berupaya meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan kuliah kerja nyata. Walaupun pada suasana pandemi tidak menyurutkan semangat perguruan tinggi untuk tetap melaksanakan KKN. Hal ini juga menjadi harapan dari Bapak Gubernur karena pada saat inilah yang dituntut kehadiran mahasiswa dan perguruan tinggi di lapangan. Walaupun nanti pelaksanaannya dalam daring, kami berharap pelaksanaannya tidak mengurangi dari arti KKN itu sendiri. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES, salah satu perguruan tinggi yang melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat PKL kepada masyarakat dalam melaksanakan wujud Tridharma perguruan tinggi dengan tema pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID dalam melakukan adaptasi new normal. Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat praktek kerja lapangan yang akan dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa diharapkan dapat yang pertama yaitu menumbuhkan dan meningkatkan empati mahasiswa kepada masyarakat. Mahasiswa dapat melihat, mengetahui, merasakan dan menghayati permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua itu mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membantu menyelesaikan permasalahan, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Pemecahan masalah yang nyata melalui teknis problem solving yaitu observasi, identifikasi, perumusan program, evaluasi, dan penyusunan program. Tiga yaitu melaksanakan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara teamwork dan interdisipliner. 4. Memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Yang kelima, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat di pedesaan dan melalui kegiatan berkesinambungan di lokasi KKN yang menjadi binaan perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kebijakan pemerintah melalui Dirjendikti Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kebijakan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Untuk menyikapi situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, program kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa STIKES Padang diarahkan menjadi PMKL COVID dalam upaya mendukung penanggulangan penyebaran COVID. Kegiatan pemberdayaan praktek kerja di lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa STIKES dalam upaya pencegahan COVID-19 dilaksanakan oleh mahasiswa di lokasi tempat tinggal di lingkungan kampus atau pemberdayaan masyarakat di sekitar kampus. Ini STIKES memilih yaitu kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dan seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Provinsi Sumatera Barat sudah seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, sudah bekerja sama dengan STIKES Perintis sudah sejak 3 tahun yang lalu. Yang tahun kemarin kami juga memfasilitasi kegiatan KKN PPM mahasiswa sebanyak 11 perguruan tinggi, yaitu sebanyak 14.058 orang mahasiswa yang telah turun ke nagari desa di Kabupaten Kota se-Sumatera Barat.
Dan tahun sekarang ini bergabung lagi perguruan tinggi lain yang dengan kami untuk melakukan KKN, yaitu UNP, dengan menurunkan mahasiswa sebanyak 7.000 orang yang nanti hari Selasa nanti akan dilepas oleh Bapak Menteri Desa secara keseluruhannya, dan juga UNAN hari Rabu nanti dilepas juga oleh Menteri Desa sebanyak 4.000 mahasiswa nanti akan dilepas oleh Menteri Desa dan Gubernur. Selanjutnya, untuk menyikapi situasi pandemi COVID seperti sekarang ini, program KKN yang dilakukan dinamakan KKN Daring COVID-19. Tujuan dari pelaksanaan KKN Daring COVID-19 adalah merupakan implementasi dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan meningkatkan empati dan kepedulian serta peran serta kepada masyarakat. KKN daring COVID dilaksanakan oleh mahasiswa di lokasi tempat tinggal atau di daerah asal masing-masing mahasiswa. Ini dalam hal ini Stikes mungkin sudah memilih lokus seperti yang disebutkan tadi. Dalam KKN daring COVID, diharapkan mahasiswa terlibat sebagai relawan atau anggota Satgas COVID-19 di level manapun, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penanganan COVID-19, ikut terlibat dalam pemetaan wilayah bencana atau tracking. Dalam pelaksanaannya nanti diharapkan pada adik-adik mahasiswa menjadikan KKN ini sebagai program bersama, bersinergi dan berkolaborasi, bekerja sama dan bersatu dengan mahasiswa di berbagai fakultas lain, perguruan tinggi lainnya di Sumatera Barat, dan dari berbagai disiplin ilmu untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dalam memasuki masa transisi menuju kehidupan new normal, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dengan mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menerapkan kehidupan kenormalan baru dengan perilaku hidup sehat dan bersih. Pada kesepi berbagai persoalan, bukan hanya pandemi saja, tapi imbas dari pandemi ini, seperti kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran, serta meningkatnya biaya hidup, inflasi, serta daya saing produk. Hal ini mengakibatkan angka pengangguran serta berimbas pada kesehatan tumbuh kembang anak, yaitu stunting, kesehatan ibu hamil, bayi dan balita. Oleh karena itu diperlukan pendekatan persuasif dan edukatif agar terhindar dari masalah tersebut. Bapak, Ibu, hadirin dan para mahasiswa yang berbahagia. Pada tahun 2019 lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah melaksanakan KKN PPM terpadu yang diikuti oleh 5 perguruan tinggi, yaitu UNAN, UIN, ISI Bukit Tinggi, ISI, UIN, IAIN Bukit Tinggi, dan Universitas Taman Siswa, dengan lokasi Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Gunung Kutule, Nagari Rabi Jonggor, dan Nagari Muara Kiawai. Dengan tema yang diangkat waktu itu adalah masalah stunting, karena Pasaman Barat seperti kita ketahui adalah lokus stunting. Dan program ini hendaknya dapat diteruskan oleh mahasiswa. Dari hasil evaluasi yang kami lakukan, pelaksanaan KKN terpadu atau bersama ini sangat membantu sekali program pemerintah dalam hal penanganan stunting, sehingga diperoleh data dan permasalahan yang mendasari tingginya angka stunting di daerah lokus, serta kebijakan apa yang nanti akan dilakukan. Pada tahun 2020 ini rencananya kami juga akan melaksanakan KKN terpadu yang diikuti oleh seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta Sumatera Barat dengan lokasi seluruh kabupaten kota. Namun karena bencana pandemi global ini, rencana KKN terpadu tersebut berubah menjadi KKN daring. Karena itu diharapkan kepada rektor atau ketua perguruan tinggi yang mengarahkan para mahasiswanya agar dapat bersinergi dan berkolaborasi serta bekerjasama dan bersatu padu dengan seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kelurahan Nagari Desa. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 22 Juni 2020, jam 10.30,
kita lepas adik-adik mahasiswa Stikes Perintis Padang untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan praktek kerja lapangan. Semoga berhasil dan sukses menjalankan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dalam melakukan adaptasi new normal.